Hari-hari setelah persidangan, Leonggu hanya tinggal menunggu tanggal penetapan hukuman mati itu dilakukan, dan ternyata penetapan tanggal tersebut cukup cepat dari hari setelah persidangan. Tanggal penetapan hukuman mati Leonggu ditetapkan pada tanggal 23 Desember nanti. Anggota sel 07 bertanya-tanya karena penetapan tanggal hukuman dari waktu sidang terlalu cepat, dan mereka juga menyadari bahwa keputusan sidang Leonggu betul-betul menyimpang dari hukum yang ada. Akhirnya, mereka merencanakan untuk membuat Leonggu bisa pergi dari lapas dan rencana ini tidak diketahui oleh Leonggu. Hari itu, mereka menjalankan aksinya. Di lapas sedang ada penampilan hiburan paduan suara anak-anak yang ternyata ini adalah salah satu dari rencana mereka. Sebelumnya, Kepala Sipir telah menemui Guru Yesung untuk meminta agar paduan suara sekolah Yesung tampil di lapas. Di tengah-tengah acara, mereka menaikkan Yesung dan Leonggu ke sebuah balon udara yang dirakit oleh anggota sel 07. Namun, di tengah-tengah terbang, tali balon udara tersebut menyangkut pagar lapas, sehingga mereka tidak bisa pergi jauh meninggalkan lapas sesuai yang direncanakan. Tapi di sana, Leonggu dan Yesung mendapatkan momen menikmati sore hari bersama untuk terakhir kalinya. 23 Desember, hari di mana hukuman mati Leonggu dilakukan, dan juga bertepatan dengan hari ulang tahun Yesung. Yesung tidak mengetahui bahwa di hari itu ayahnya akan menjalankan hukuman mati. Pagi itu, Yesung berada di sel bersama anggota sel yang lain, menikmati sarapan bersama untuk terakhir kalinya bersama Leonggu. Di tengah-tengah sarapan, mereka merayakan hari ulang tahun Yesung. Leonggu memberikan kado tas Sailor Moon untuk Yesung, dan tentunya hal ini sangat membuat Yesung senang. Yesung mengucapkan terima kasih banyak kepada Leonggu karena telah menjadi ayah yang baik untuk Yesung, begitupun sebaliknya. Sebelum Leonggu pamit pergi bersama Yesung, Leonggu mengucapkan selamat tinggal dan berterima kasih kepada anggota sel 07. Leonggu memeluk Yesung dengan erat mengetahui hari itu adalah hari terakhir ia bersama putrinya. Yesung juga mengucapkan selamat hari Natal kepada ayahnya. Ia berjanji untuk mendapatkan nilai bagus dan akan menemui ayahnya kembali. Saat Leonggu hendak dibawa pergi ke suatu ruangan hukuman, Leonggu terjatuh lemas. Ia mendengar teriakan Yesung memanggil. Dengan segera, Leonggu kembali memeluk Yesung dan menangis meminta tolong untuk dimaafkan. Beberapa tahun kemudian, Yesung tumbuh dewasa dan berprofesi sebagai pengacara. Ia meminta kepada Jang Min-hwan yang sekarang menjadi ayah angkatnya untuk melakukan persidangan ulang terkait kasus almarhum ayahnya Leonggu. Akhirnya, Jang Min-hwan menemui Komisaris Jenderal untuk meminta agar kasus Leonggu diselidiki kembali dengan persidangan ulang. Awalnya, Komisaris tidak mengizinkan. Namun, setelah ia mengetahui bahwa Jang Min-hwan juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu kehilangan seorang anak, Komisaris mengizinkan persidangan ulang dilakukan. Dengan keahliannya sebagai pengacara, Yesung berusaha membersihkan nama baik almarhum ayahnya. Di persidangan, Yesung mengungkapkan semua fakta yang sebenarnya. Yesung mengungkapkan bahwa penyelidikan kasus ini tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Polisi memanfaatkan kelemahan Leonggu untuk mempercepat proses penyelidikan. Polisi juga hanya mengambil pernyataan dari saksi dan tidak menerima sangkalan terdakwa. Dan semua pernyataan Leonggu itu karena ia berada dalam tekanan pihak polisi. Selain itu, Yesung juga mengungkapkan bahwa polisi mengesampingkan catatan medis yang menyatakan bahwa kematian anak komisaris itu bukan karena dicekik, tapi karena oksipital. Semua alur penyelidikan atas kasus Leonggu ini dilakukan menyimpang dan mengesampingkan asas dugaan tak bersalah untuk menghapus tuduhan palsu atas terdakwa Leonggu. Akhirnya, sidang menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup atas tindakan yang dituduhkan kepada Leonggu. Pengadilan juga membatalkan hukuman mati Leonggu setelah hukuman mati itu dilakukan. Dan pengadilan menetapkan keputusan bahwa Leonggu dinyatakan tidak bersalah. Yesung menang di pengadilan dengan dibantu kelima sahabat Leonggu dan Jang Min-hwan sebagai saksi. Kelima sahabat Leonggu itu bukan lagi narapidana dan sudah bertobat menjadi orang baik-baik. Bahkan, So Yang-ho yang merupakan leader dari sel nomor 07 ini menjadi pendeta. Akhirnya Yesung bisa membuktikan bahwa ayahnya yang sudah almarhum itu bukan seorang pembunuh, penculik, juga bukan pemerkosa anak-anak. 안녕, 아빠.